Hingga kini polisi masih menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di tempat kejadian kematian misterius seorang diplomat Kementerian Luar Negeri, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Jaka Samsa di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi Syahreza, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian meninggalnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri? Ya, selamat pagi Vina dan juga pemirsa, betul sekali olah TKP sekarang masih diberlanjutkan di tempat ditemukannya diplomat muda tewas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan memang dari pantauan kami tadi tim kepolisian yang terdiri dari tim Inavis dan Puslap 4 dan juga Dokpol ini masuk ke area TKP pada sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan memang sudah berlangsung selama lebih dari 1 jam olah TKP tersebut, Vina. Dan tampaknya ini berbeda jika dibandingkan dengan olah TKP sebelumnya, di mana pada sebelumnya ini garis polisi hanya membentang di pintu kamar daripada korban tewas berinisial ADP tersebut. Namun kini garis polisi membentang di gerbang pintu masuk daripada halaman indekos itu tersendiri. Dan dari pantauan kami, Vina, tadi tampaknya salah satu penjaga daripada toko vape yang berada satu lingkungan di lokasi ini dipanggil oleh pihak penyidik tentunya untuk bisa membukakan akses masuk toko vape tersebut yang diduga ini berdekatan dengan bagian daripada kamar korban itu tersendiri. Dan kami masih menunggu, Vina, apakah nanti ada keterangan-keterangan menarik yang mengarah terhadap penyelidikan pada hari ini. Namun bisa dipastikan olah TKP masih berlangsung pada hari ini. Dan Vina dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya ada fakta terbaru di mana hanya penghuni yang bisa masuk ke area kos itu sendiri karena memiliki fitur sistem smart lock. Dan ini masih diselidiki apakah kasus ini berkaitan dengan pembunuhan ataupun bunuh diri begitu, ataupun kecelakaan. Dan kami masih menunggu juga apakah ada fakta-fakta lain pasca pengecekan CCTV yang mana ditemukan ada 2 penjaga yang berusaha menemukan korban tewas tersebut di kamar, dan juga aktivitas korban ADP yang ditemukan buang sampah pada beberapa waktu tertentu dalam beberapa hari terdekat tentunya. Namun bisa dipastikan, Vina, bahwasanya jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halaman di Bantul, Yogyakarta, dan hasil pemeriksaan atau penyelidikan ini oleh pihak kepolisian akan diperkirakan selesai pada sepekan ke depan. Dan kami masih menunggu, Vina, apakah nanti ada keterangan menarik yang merujuk pada bukti daripada apakah ini pembunuhan ataupun
bunuh diri, namun bisa dipastikan olah TKP masih diberlanjutkan pada saat ini. Kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih rekan Zahreza Zanski dan juru kamera Jaka Samsa telah melaporkan langsung dari lokasi kejadian kematian misterius seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di Menteng, Jakarta Pusat. Kami akan tunggu update terbarunya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berperangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berperangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibdaha. Sementara 1 lainnya wanita berinisial M, teman salah satu seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.